Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RMB Mistis. Dan pada video kali ini, portal RMB akan menceritakan kisah pinggir kota dalam kemasan cerita misteri. Cerita kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin, cerita yang berjudul Teror Santet Pocong bagian terakhir. Lalu seperti apa kisah selengkapnya? Langsung saja dan selamat mendengarkan. Baru setelah Mbok Asih marah-marah karena menunggu terlalu lama, kami baru sadar jika suara itu memang Mbok Asih asli. Aku tertidur di bangkuan Mbak Eni, sementara Nopi memelukku dari belakang. Pagi hari, dari arah dapur, Mbok Asih dan Mbak Eni sibuk memasak dibantu Nopi. Rasa kantukku masih belum hilang. Beberapa kali aku menguap sambil berjalan ke arah dapur. "Makan dulu, Nduk, biar seger," kata Mbok Asih yang melihat muka kusutku. "Dingin, Mbok," jawabku pelan lalu berjongkok di tengah pintu. "Air hangatnya sebentar lagi udah siap, Nduk," kata Mbak Eni sambil mengaduk nasi. "Tetap aja nanti dingin lagi, Mbak," jawabku malas. "Mbak Sopi yang ngiler ya semalam," kata Nopi dengan potongan tempe kecil-kecil yang sudah ia potong. "Sok tahu kamu?" sahutku. "Itu di bawah mulut Mbak masih ada bekasnya," jawab Nopi sambil tertawa ke arahku. Kurai handuk dan peralatan mandi, lalu berlari ke kamar mandi. "Duk, air hangatnya belum dibawa loh," teriak Mbak Eni. "Gak usah," jawabku cepat. Air di sini sedingin es, apalagi kalau mandi di saat pagi begini. "Mau ada acara, Mbok?" tanyaku melihat nasi kuning berbentuk kerucut lengkap dengan lauk pauknya. "Iya, nanti ikut ke punden desa ya," jawab Mbok Asih kalem. "Sama siapa, Mbok?" kataku lalu mengambil paha ayam yang baru saja ditiriskan Mbok Asih. Karena kebiasaanku setiap pagi waktu masih kecil hingga masuk kuliah selalu mengambil lauk apa saja yang baru digoreng Mbok Asih. Tentu saja aku makan tanpa nasi. "Ya sama Lekhan, Mbak Eni, Nopi juga," jawab Mbok Asih. "Hajatan kampung, Mbok?" tanyaku lagi sambil mengunyah. "Ruat desa, Nduk," jawab Mbak Eni yang baru saja masuk dari mengambil daun pisang di belakang rumah. Lekhan dan Lek Arif sudah bersiap dengan tumpeng yang mereka pegang masing-masing. Mbak Eni dan Mbak Kum membawa kue pasar, sementara aku hanya membawa botol air mineral ukuran tanggung yang berada di tanganku saat ini. Kami berjalan beriringan dengan warga lain layaknya sebuah karnaval. Ujung paling depan dipimpin kakek tua berbaju serba hitam dengan sabuk besar melekat di pinggangnya, diikuti sesepuh desa dan warga lainnya. Kami berjalan melewati tengah hutan pinus, lalu turun ke sebuah sumber di tengah lapangan kecil di antara tingginya pepohonan. Nasi tumpeng yang dibawa dari rumah dikumpulkan semua di tengah. Mbak Eni menggelar tikar untuk kami duduk bersila mengikuti acara yang akan segera dilangsungkan. Mbah Dukun nampak khidmat duduk bersila di tengah warga yang melingkari sumber di tengah lapangan kecil, di antara pepohonan yang bergerak terkena terpaan angin. Entah doa apa yang Mbah Dukun itu baca, yang jelas mulutnya terus komat kamit. Saking lamanya, kantuk tak bisa kutahan, lalu bersandar di pundak Mbak Eni. Bruk! Seketika mataku terbuka karena mendengar sesuatu yang jatuh dari atas. Mataku terbelalak kaget. Tepat di depan Mbah Dukun yang duduk bersila, suara jatuh itu berasal dari pocongan yang saat ini menggeliat
seperti kesakitan sehabis jatuh dari langit. Diikuti tawa cekikikan dari arah pepohonan. Sontak seluruh warga yang sedari tadi bersila dengan khidmatnya berteriak kencang berhamburan. Konyolnya lagi Mbah Dukun yang dianggap sakti itu juga berlari ketakutan dengan wajah panik. Kami pulang dengan langkah gontai. Di depan Lek Arif mengutuk Mbah Dukun dengan nama binatang. Lek Han cengengesan mendengar umpatan Lek Arif. Dari jauh seorang wanita berjalan membawa payung yang terbuka ke arah kami. Langkahku terhenti ketika keningku menabrak punggung Lek Han yang tiba-tiba berhenti di depanku. Lek Han sedikit gemeteran, begitu juga Lek Arif. Tangan Mbak Eni yang memegangiku menjadi semakin erat. Tak sepatah kata pun yang keluar dari mulut mereka, sampai wanita yang memakai kaos berwarna biru tua itu berpapasan dengan kami. Wajah putih yang dihiasi bedak sangat tebal terlihat mencolok itu berlalu. Mbak Kum ambruk dengan posisi duduk berlinang air mata, dan Lek Arif pun memapah istrinya. Belum hilang rasa heranku, Mbak Eni menggenggam tanganku memaksa berjalan sedikit cepat. Sesampainya di rumah, Mbak Eni bercerita kalau wanita yang kami temui tadi adalah Mbak Yuli. Mbak Eni menggelar karpet di depan TV sementara Novi menata bantal dan selimut. Malam ini kami putuskan untuk tidur bersama. Aku tidur di tengah Mbok Asih, Novi dan Mbak Eni. Sementara Lek Han tidur di kursi depan dengan sarungnya. Malam kian larut, mataku tak juga bisa terpejam. Kegelisahan mulai muncul kembali. Belum tidur, Dok? Tanya Mbok Asih, karena sedari tadi aku berganti-ganti posisi tidur karena gusar. Tok, tok, tok. Kembali suara dan irama ketukan yang sama itu datang. Kupejamkan mata berharap cepat tidur. Tok, 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 tok. Lek Han berlari mengambil sapu lidi, lalu memukulkan ke pintu berulang-ulang seperti orang kesetanan. Suara tangisan memilukan terus terdengar di malam hari, membuat air mataku juga meleleh. Mbak Eni yang mendengar isakan tangisku menyalakan lampu, pergi ke arah dapur, lalu kembali dengan membawa kantong plastik berisi garam dan arang. Lek Han segera membakar arang di atas cobek, lalu menaburi garam di atas api. Suara tangisan semakin menjauh berganti dengan suara jeritan kesakitan dari jauh. Pagi hari seperti biasa warga melakukan aktivitas mereka masing-masing. Beda lagi jika malam datang. Suasana desa akan menjadi sangat sepi dan sunyi. Aku mulai terbiasa dengan suara dari depan rumah. Di kursi depan Mbak Kum dan yang lain sedang ngerumpi dengan topik teror pocong serta penampakan Mbak Yuli. Sepulang dari punden kemarin, ku nyalakan TV meski tak ada acara yang kuminati. Ingin sekali ku update status cerita di akun medsosku tentang cerita ini. Tetapi smartphone terbaruku serasa tidak berguna di desa. Sekali-kali ku putar lagu kesukaanku lewat earphone dan memberi makanan peliharaanku di Gempo. Mbak, nanti sore beli martabak ya, kata Novi yang kini ikut tiduran di sampingku, di depan TV dengan layar yang seperti banyak semut itu. Nanti sambil belanja. Mbak kan tidak pernah jalan-jalan selama di sini, lanjut Novi. Nanti kita mampir ke Ubalan, Mbak. Di sana kalau sore pasti rame, banyak yang nong. Sebelum Novi melanjutkan kebawelan di pagi hari, ku masukkan kue pastel ke dalam mulutnya. Bergegas ku beranjak ke belakang dan mandi, meninggalkan Novi mengunyah kue yang kumasukkan tadi. Aku menyanggupi ajakan Novi membeli martabak. Ku pakai jaket hitam berbahan parasit sambil menata rambut panjangku. Ayo Mbak, nanti keburu sore,
rengek Novi yang sudah di atas motor Pak Lekhan. "Naik motor ini?" tanyaku heran, memandangi motor yang tinggal kerangka besi beserta tangki bahan bakar dengan 2 roda besar depan dan belakang. "Iyo ta, kan ndak punya sedan," sahutnya asal. Sepanjang jalan bebatuan, Novi nampak lihai memainkan gas dan rem. Meski terkadang kelakuan barbarnya memicu adrenalin, bahkan ia seperti tengah mengerjaiku saat kusuruh melambatkan laju motornya. Karena bokongku terasa kram, hawa sejuk, serta hijau sawah seluas mata memandang, dan ramahnya penduduk sekitar tiap kali berpapasan menyimpan misteri di baliknya. Kami berhenti di sebuah pertokoan kecil layaknya pasar, dengan pedagang kaki lima berjejer di depannya. Novi memesan beberapa bungkus martabak telur. Aku menghampiri salah satu kios penjual handphone, sedikit mencari info soal SIM card yang bisa digunakan di desa ini. Setelah selesai dan membeli handphone harga standar, aku menghampiri Novi yang menunggu di gerobak martabak. Novi memaksa mampir ke ubalan, sumber besar dengan banyak pipa air yang mengalir ke permukiman warga. Aku memesan kopi susu panas di salah satu warung. Karena sedikit kesal, bisa-bisanya Novi memanfaatkan kepergian kami yang pamit membeli martabak untuk bertemu pujaan hatinya. Beberapa kali kulirik jam tangan yang melingkar di lengan kananku. Tak sampai hati untuk memakinya meski menjadi obat nyamuk, serta pandangan aneh pengunjung tempat ini mengarah padaku. "Udah puas?" tanyaku pada Novi yang menghampiriku. "Udah mbak, maaf, lama," jawabnya sambil cengengesan. Sepanjang perjalanan pulang, Novi terus bercerita tentang pacarnya. Jalanan berbatu nampak gelap, dan kesialan menimpa kami. Karena motor Pak Lekhan tiba-tiba mogok di tengah jalan, agak jauh dari rumah penduduk. Aku berjongkok di samping Novi yang mencoba membetulkan motor. Rasa gelisahku mulai datang, karena hari mulai petang. Bayangan seseorang muncul dari balik pohon asem di depan kami. Meski tak terlalu jelas, sosok wanita berbaju putih serta rambut panjangnya berdiri mematung di samping pohon asem. Tanganku yang sudah gemeteran mencolek bahu Novi di samping. Novi menoleh ke arah tanganku yang gemetar menunjuk pohon asem di depan kami. Sebelum saling menoleh, "Wah!" kami berteriak bersamaan, lalu berlari menyusuri jalan di kegelapan. Tas plastik berisi martabak di tanganku terlempar saking kaget bercampur ketakutan. Novi berhenti, lalu berbalik memungut martabak yang terlempar. Aku tidak mempedulikannya dan terus berlari. Sampai akhirnya sandal di kaki kiriku putus. Tanpa sadar aku berlari dengan sendal yang tinggal kanannya saja. Meski sudah terlihat lampu di pinggir jalan, kakiku terus berlari. Sampai depan rumah pandanganku mulai kabur. Semua terasa gelap dan pingsan. "Mbok," ucapku lirih saat terbangun mendapati Mbok Asih di sampingku. Mbok Asih terbangun lalu mengusap keningku. "Lapar, Mbok," kataku lagi. "Oh alah, Nduk," ucap Mbok Asih memelukku, lalu tergopoh keluar kamar. Karena Eni masuk disusul Novi. Dengan wajah lesu mereka duduk di tepi ranjang. Lalu Novi memijat kakiku pelan. "Duk, besok kamu sama Mak Asih ke Bali saja ya," ucap Mbak Eni sambil memijat tanganku. Aku tak menjawab pertanyaan Mbak Eni. Masih teringat wajah wanita di samping pohon asem. Persis wajah wanita yang membawa payung tempo hari. Bangkit berjalan ke ruang depan. Entah apa yang ada dalam pikiranku saat itu.
aku berdiri mematung seperti orang linglung di depan jendela kaca tanpa gorden. Berkali-kali Mbok Asih memanggilku. Pandangan mataku hanya tertuju pada pohon sirsak di halaman depan. Ya Allah, Allahu Akbar, teriak Mbok Asih saat menghampiriku lalu melihat keluar jendela ke arah mataku memandang. Di bawah pohon sirsak, nampak jelas sosok pocong sedang berdiri menatap ke arah kami. Aku tak bergeming. Wajah pocong itu hancur berwarna hitam pekat, serta belatung berjatuhan dari mulutnya. Piring yang dipegang Mbok Asih jatuh sampai nasinya berceceran di lantai. Wajahku mulai pucat. Air mataku mengalir begitu saja. Sampai akhirnya tak kuasa menahan beban tubuhku, lalu ambruk bersimpuh. Dengan tatapan mata kosong, Pak Lekhan berlari ke arah kami diikuti Mbak Eni. Meski teriakan Mbak Eni terdengar sangat keras di malam itu, tak ada satupun tetangga yang datang menolong. Dari arah jalan, suara musik diputar sangat keras di malam hari. Joko sialan, gak tahu ada musibah malam-malam mutar lagu, umpat Pak Lekhan kesal bercampur bingung, karena Mbok Asih sudah pingsan sejak tadi. Edan tenan arekiku, Mbak Eni menimpali. Benar saja, besoknya Joko menjadi gila, berjalan santai dengan bertelanjang bulat, beserta senyuman khas orang gila. Mbak Eni membantuku berkemas. Novi menangisiku yang akan pergi. Abah Sofyan, saudara Mbok Asih, tak tega dengan keadaanku jika terus di sini. Kemungkinan aku bisa stres dan trauma berat. Beliau menawarkan pekerjaan untukku dan Mbok Asih di Bali. Bahkan aku diperbolehkan pulang kapanpun. Aku pun memutuskan untuk pindah ke Bali, dan cerita ini pun masih berlanjut. Pov Bowo. Kumainkan gitar tua di serambi depan rumah Pak Haji Sofyan, bernyanyi meski suaraku terdengar sangat fales, sambil memikirkan Laila, janda muda Bahenol yang selama ini kusukai. Suasana hatiku sedang gembira. Selain mengirim muatan pupuk di desanya, aku juga bisa menyapa sang pujaan hati. Jaran goyang, jaran goyang. Lirik syair lagu terus kunyanyikan, sampai sendal melayang mengenai wajahku. Asu! Umpatku lalu menoleh ke arah seseorang yang melempar sendal tadi. Suaramu iku gak enak, mending menengo. Hehehe, ucap Rizky di samping Dika yang terkekeh. Koen temenan seneng Laili? Tanya Dika cengengesan. Yo iyo tah, jawabku langsung dengan wajah berseri-seri. Dika, mana? Tanya seorang gadis yang tiba-tiba muncul di depanku. Bella, anak juragan kami, Haji Sofyan. Dah ada mbak, adanya saya. Mau sama saya? Jawabku asal. Bella bergidik sambil berlalu. Hi, pupuk sudah siap dikirim. Kulajukan pelan trukku menuju jalan besar. Dari belakang, Dika mengemudikan truknya secara ugal-ugalan yang akan mengirim cabai ke Jakarta. Di depan banyak anak berjejer merekam video dengan kamera di gawai mereka masing-masing. Ambiar! Teriak Rizky dengan kedua tangan mengepal di samping Dika saat menyalip dengan gaya oleng. Ambiar dasmu, sahutku. Jalan dengan bebatuan membuatku terpaksa melambatkan laju truk. Meski hati sebenarnya tak sabar ingin bertemu Laili. Aku mencoba bersabar. Kuputar lagu dangdut untuk menemani sepanjang perjalananku. Memasuki desa Sumber Kunci. Terasa ada yang aneh, pikirku. Biasanya Mak Jum sudah berjualan gorengan dari sore, bahkan waktu azan maghrib.
biasanya banyak warga yang berjalan pergi ke masjid. Truk terus kulajukan sambil mengamati sekitar. Sudah hampir gelap. Warung yang biasanya buka juga tutup, membuatku semakin heran. Mas Bowo, nunut mas. Sebuah teriakan memanggilku. Kuhentikan laju truk. Dari belakang, Mbak Yuli berjalan ke arah kemudi. Bareng mas, ucap Mbak Yuli ramah disertai senyuman. Kusahuti dengan anggukan pelan. Wajah Mbak Yuli malam ini begitu mempesona. Tak ada Laili, Yuli pun boleh, pikirku dengan senyuman bangga. Mau kemana mbaknya malam-malam begini? Tanyaku saat Mbak Yuli sudah duduk di samping kemudi. Dandanannya sudah seperti penyanyi dangdut. Nyekar mas, jawabnya ramah dengan wajah dingin. Tanpa bertanya lagi kulanjutkan perjalanan. Tengkukku terasa seperti ditiup. Berkali-kali ku usap pelan. Desone sepi yo mbak? Tanyaku. Sejak tadi kami hanya membisu. Iya mas, soale ono teror pocong, jawab Mbak Yuli dingin. Pocong? Tanyaku singkat. Mbak Yuli mengangguk. Dia hanya memandang ke depan dengan tatapan kosong. Ono-ono ae, kataku geli lalu tersenyum. Mas Bowo ora wedi tah? Tanya Mbak Yuli sambil dengan nada suara dingin. Yo ora mbak, wong iku demit nyamar, sahutku. Lalu menyalakan rokok. Nek ngene mas? Tanya Mbak Yuli. Aku menelan ludah saat menatap ke arah Mbak Yuli. Bola mataku serasa mau copot. Mulutku tercekat. Hanya itu yang keluar dari mulutku. Melihat Mbak Yuli sudah berubah menjadi pocong menoleh padaku. Pak Salim membangunkanku yang tertidur di pinggir jalan. Truk sudah berada di tengah sawah dengan posisi terbalik. Pupuk yang akan kuantar pun berserakan di sampingnya. Pak Salim mengajakku ke rumahnya. Kubaringkan tubuhku di kursi depan rumahnya. Pak Salim kembali dengan membawa balsem ditemani Bu Salim. Selesai Bu Salim mengolesi dadaku dengan balsem. Banyak pertanyaan diajukan padaku. Aku melongo. Masih terbayang wajah pocongan Mbak Yuli semalam. Tiba-tiba terdengar suara teriakan keras berasal dari rumah Laili. Karena rumah Pak Salim berada di seberang rumah Laili. Suarane Laili ku pak, kata Bu Salim. Ya, memang itu suara jeritan Laili. Pak Salim dan istrinya berlari ke rumah Laili. Sementara aku masih linglung. Jabang bayi, umpatku yang melihat Joko berjalan terlanjang. Tersenyum sendiri. Seketika kesadaranku kembali saat melihat Joko. Beruntung nasibku tidak menjadi gila seperti Joko. Aku menyusul ke rumah Laili sang pujaan hati. Sesampainya di sana, perasaan ngilu melihat Laili. Berteriak-teriak kesetanan dengan menggigit jemari tangannya. Bahkan ia nampak mencoba melepaskan pakaian yang ia kenakan. Jane ono opo seiki? Teriakku. Beberapa orang memandangku sinis. Tanpa menjawab, mereka sibuk menahan tangan dan kaki Laili yang mencoba melukai dirinya sendiri. Warga mulai bingung dengan peristiwa aneh di desa. Pak Kades mengusulkan acara dan doa bersama dengan mendatangkan kiai dan tokoh agama. Walau didoakan sampai jungkir balik, tetap tak akan hilang setan itu, ujar Timbul yang berjalan bersamaku untuk melihat kondisi truk yang Haji Sofyan percayakan padaku. Asline ono apa sih karo desa iki? Tanyaku karena rasa penasaran.
"Lihat Joko," kata Timbul, menunjuk Joko yang tertawa sambil buang air di pinggir jalan, layaknya seekor binatang yang tak tahu malu. "Aku tidur di rumahmu saja ya, Bul," kataku. Tidak mungkin juga aku pulang, sedangkan truk masih di tengah sawah. "Terserah kamu. Aku sudah bilang kalau malam teror pocong dan hantu Yuli pasti datang," jawab Timbul sambil menyalakan rokok kreteknya. Sore menjelang petang, rumah warga sudah tertutup. Mereka memilih beraktivitas di dalam rumah. Bahkan Pak Kades yang mengusulkan doa bersama untuk mengatasi masalah di desanya tidak menampakkan batang hidungnya. Sementara aku dan Timbul berdiskusi mencari solusi untuk masalah ini. Tok 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 tok. "Mas, tolong." "Hihihihi." "Jangan goblok," kata Timbul, menjagaku yang hendak beranjak membuka pintu. "Hah? Gimana, Bul?" jawabku pelan, karena Timbul memakai bahasa isyarat untuk diam. Hanya suara detak jam dinding di rumah Timbul yang terdengar di kesunyian malam. Timbul memilih diam dengan sarung menyelimuti badannya. Suara tangisan itu muncul kembali. Keringat dingin bermunculan di kening, membasahi wajahku. Sedangkan Timbul gemeteran bersandar di tembok dengan kaki selonjor. Klok, klok, klok. Suara jam dinding menambah kengerian di malam itu. Tak ada yang bisa kami lakukan. Jeluk, jeluk, jeluk. Dari luar seperti suara orang sedang melompat mengitari rumah Timbul. Sebelum suara gaduh dari arah dapur mengagetkanku, disusul suara gemericik air. Karena penasaran, aku mencoba melihat ke arah dapur rumah Timbul sambil berjinjit pelan. Suasana gelap dan lampu rumah Timbul sudah dimatikan. Ku amati dapur rumah Timbul. Semua perabotan masih tertata di tempat masing-masing. Kriet. Dari arah belakangku, suara pintu kamar seperti dibuka. Duk, 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 duk. Sialan. Suaraku refleks karena kaget. Pintu dapur yang mengarah ke halaman belakang diketuk dari luar sangat keras. Dengan langkah gemetar, ingin menyusul Timbul di ruang depan, langkahku terhenti. Sebuah tangan yang terlihat pucat dan berbau busuk menghentikanku. Lututku sudah gemetaran dengan sendirinya. Ku pejamkan mata. Mulut membaca kalimat Allah. Meski berat karena lutut yang masih gemetaran, kupaksakan melangkah. Sampai mataku menatap sosok pocong duduk di kursi depan rumah Timbul. Tolong, lepaskan taliku. Badanku terasa berat. Gendang telingaku panas. Jantungku berdetak sangat cepat. Lalu ambruk di lantai berplester rumah Timbul dengan masih sadar. Timbul berjalan ke arahku. Berjongkok lantas berbisik, "Kamu ngapain tidur di sini?" Sebelum suara hantaman benda keras dari luar terdengar. Brak, brak, brak. Seperti suara kursi yang dipukul benda keras. Timbul meloncat lalu tiarap di sampingku. Dengan posisi melindungi kepalanya. Aku sendiri tak bisa menggerakkan tubuh. Tapi kelakuan Timbul terbilang tolol. Kita sedang berperang melawan demit, bukan perang melawan Amerika. Hahaha. Suara tawa keras Joko di antara desir angin, serta suara binatang yang bersahutan memecah kesunyian malam. Dasar wong gendeng, pekikku. Kumandang suara azan subuh mulai terdengar dari kejauhan dan mengakhiri teror malam ini. Siang hari sambil melamun memandangi trukku yang terbalik. Pikiran hanya fokus pada Laili. Ingin sekali menolong,
Tapi apa daya, aku sendiri juga gemeteran saat tahu betapa mengerikannya desa ini saat malam hari. Tiba-tiba terbesit keinginan untuk menelepon Dika. Beberapa kali Dika terkekeh mendengar semua ceritaku. Bukannya dia tidak percaya, hanya saja terasa aneh baginya. Akhirnya solusi terakhir yang kami sepakati adalah berdoa bersama. Sebelum akhirnya aku tutup telepon, suara merdu seorang gadis di samping Dika mencoba memberi solusi padaku. "Perkenalkan, nama saya Fani. Masalah yang ada di desa itu sebenarnya adalah ulah kalian sendiri." Aku sedikit kaget mendengarnya. "Kenapa bisa kami?" pikirku. Sebelum gadis itu melanjutkan kata-katanya, "Kalian lupa siapa diri kalian. Orang Jawa lupa pada adat ketimuran yang dijunjung oleh orang Jawa. Semua itu ada tata caranya, Mas. Semua desa pasti punya punden. Tuhan menciptakan makhluknya dengan berbagai kekuatan, dan kita hidup berdampingan dengan dunia lain. Apa kalian lupa berasal dari mana? Nenek moyang kita orang Jawa kental dengan adat istiadat Jawa. Semua sudah diatur alam, tapi kalian merusak. Jadi hormatilah adat. Kanjeng Sunan Kalijaga sudah mengatur agar adat dan agama seimbang. Dengan sombongnya kalian menyalahi adat." Akhirnya aku sudah punya solusi untuk masalah desa ini. Bukan, tapi untuk Lailiku. Masa bodoh dengan desa ini. Sehabis azan maghrib, acara doa bersama digelar di balai desa dengan mendatangkan ulama kondang dan tokoh agama setempat. Banyak warga antusias mengikutinya, termasuk Timbul dan aku yang terpaksa ikut. 7 orang bersorban berjalan ke depan. Yang terlihat sepuh duduk paling depan. Di atas pendopo hanya diperuntukkan orang penting, sementara kami membawa alas tikar sendiri dari rumah. Doa-doa pun mulai dipanjatkan. Suara kiai yang terdengar lewat speaker sound system menggema ke seluruh penjuru arah. Baru 3 menit acara dimulai, tiba-tiba angin kencang berhembus dari balik pohon bambu, datang beserta hujan lebat. Padahal ini musim kemarau panjang. Para warga banyak yang berjongkok. Alas tikar yang tadi di bawah kini beralih di atas melindungi mereka dari tetesan hujan. Aku dan Timbul memilih berteduh di warung depan balai desa yang tutup. Brak! Aku terpaku melihat pemandangan di depan. Pendopo balai desa yang hanya diduduki orang penting itu. Atapnya terlepas akibat hempasan angin kencang. Tak hanya sampai di situ, angin hitam berputar di tengahnya. Bahkan kopiah putih mereka sampai ada yang terlepas. Warga pun terpaksa berhamburan menyelamatkan diri. Masih di pendopo, orang-orang bersorban putih itu nampak panik satu sama lain. Bahkan ada di antara mereka jatuh pingsan. 2 orang membantu. Yang sepuh berjalan sebelum secara tiba-tiba sebuah kursi plastik menghantam punggung mereka. "Ya Allah, inikah murkamu?" bekikku. Aku tak habis pikir dengan semua kejadian malam ini. Suara cekikikan semakin memorak-porandakan pendopo. Warga akhirnya berlarian pulang. Balai desa yang tadinya ramai kini nampak sunyi mengerikan. Beberapa ada yang pingsan, sementara yang lain banyak yang kesurupan. Pak Kades sendiri juga terlihat pingsan sejak tadi. Tinggal aku dan Timbul. Celana kami sudah basah oleh kencing. Bagaimana tidak? Di samping kami berdiri sosok kaku almarhum Mbak Yuli, hadir dengan senyuman menyeringainya. Teror terus berlanjut. Setiap malam kami mengalami hal yang mengerikan. Bahkan ada serombongan pemuda yang menamai diri mereka YouTuber horor, ingin merasakan kengerian di desa ini.
Awalnya penduduk sudah melarang, tapi mereka bersikeras. Dan saat malam, jeritan terakhir mereka terdengar sangat keras. Alam menghantarkan mereka kepada mautnya. Keesokan harinya, minibus yang ditumpangi para YouTuber horor itu ada di dasar sungai. 2 orang menjadi gila permanen. 3 lainnya mati kaku dengan mata melotot. Menjelang sore, aku dan Timbul sudah bersiap-siap menunggu di sungai. Sambil duduk di atas batu, Timbul sendiri tengah sibuk buang hajat di balik batu besar. "Sudah belum? Keburu habis senja," teriakku ke arah Timbul. "Bentar," sahut Timbul dengan suara ngedennya. "Sial, buang hajat di sungai lama betul," umpatku. Sebentar lagi petang akan datang. Ketika Timbul akhirnya selesai juga dengan urusan duniawinya, kami menyusuri jalan menuju pemakaman umum desa Sumberkunci. "Sudah gelap goblok. Kalau sampai aku pingsan karena pocongan, kan tidak lucu," jawab Timbul asal. Kami mencari tempat yang kelihatannya nyaman untuk bersembunyi dan mengawasi dari balik pohon bambu di samping pemakaman. Kunyalakan sebatang rokok, karena sejak tadi nyamuk mulai mengerumuni kami. Sunyi. Aku dan Timbul hanya diam tanpa suara, dengan mata terus mengawasi ke arah pemakaman. Suara binatang malam bersaut-sautan di antara suara angin senja. Pemandangan makam menjelang malam membuat bulu kuduk kami meremang. Hanya suara nafas kami yang terdengar memburu. Aku tahu Timbul sebenarnya juga takut dengan apa yang kami lakukan saat ini. Tapi lebih takut lagi jika teror pocong menghantui hari-harinya. Adik dan emaknya sudah mengungsi ke rumah saudara. Kunang-kunang mulai berterbangan, menandakan hari sudah berganti malam. Puntung rokok berceceran di bawah kaki kami yang duduk berjongkok. Orang yang kami tunggu tak menampakkan batang hidungnya. Timbul mulai gusar. Rasanya sudah terlalu lama kami menunggu. Sampai terlihat bayangan 4 orang berjalan memasuki pemakaman di kegelapan malam. Itu ada orang," kata Timbul sambil menunjuk ke arah pintu pemakaman. Tepat di mana bayangan 4 orang itu berjalan, 1 orang menunggu di pagar pembatas dari tanaman. Yang lain berjalan memasuki pemakaman. 2 di antaranya memikul cangkul di pundak mereka, sedangkan yang satunya terlihat memegang karung putih. Dari jauh kami mengawasi mereka. Detak jantung sudah tak beraturan. Mereka semua urat takutnya sudah putus, pikirku. Aku yang mengawasi mereka dari jauh, begini saja sudah gemetaran. "Bul, berangkat ke rumah Pak Kades cepat," kataku. "Sekarang." Timbul nampak enggan berdiri. "Iya bodoh, nanti keburu hilang orangnya. Lewat jalan memutar saja kalau kembali kemari," kataku, agar mereka tak curiga sedang diawasi. Timbul mulai mengendap lalu tiarap, layaknya seorang tentara sedang latihan melewati medan rintangan. "Bul, kamu ngapain?" ucapku heran melihat tingkah anehnya. "Shh," jawabnya Timbul memberi isyarat. Kuedarkan pandangan ke sekeliling, mencari kalau-kalau ada seseorang di sekitar kami. Sejak tadi 1 orang di luar pagar masih tetap berdiri di sana, sedangkan yang 3 sudah di tengah makam. Timbul berlari kencang, entah karena ketakutan atau saking ingin cepat-cepat memberitahu Pak Kades. Sebelum kami kesini tadi, kami mampir ke rumah Pak Kades, lalu menceritakan hal ini. Meski Pak Kades seperti tidak percaya, namun dia memperbolehkan aku dan Timbul mengawasi pemakaman. Jika memang terjadi sesuatu segera laporkan, pesan Pak Kades tadi. Dari arah tengah pemakaman, nampak 2 orang yang memegang cangkul tadi mulai menggali kuburan. Tak terlalu jelas,
kuburan siapa yang sedang mereka gali di tengah malam begini. Suara tangisan seorang wanita dari kejauhan mengagetkanku. Terasa menyayat hati bagi siapapun yang mendengarnya. Suara timbul yang sudah datang bersama Kang Sarip, Pak Jainul dan Cak Han, anak Mak Asih. Mereka sudah ada di belakangku. Dengan jari telunjuk di tengah bibir, aku memberi isyarat pada mereka, lalu menunjuk ke arah 3 orang di tengah makam yang terlihat berhenti karena mendengar suara tangisan juga. Lalu ku arahkan jari telunjukku ke arah pagar, tepat di mana 1 orang tadi berdiri menunggu rekannya. Cak Sarip nampak menggosok tengkuknya mendengar suara tangisan itu. Sedangkan Cak Han geram dengan kelakuan ketiga orang yang mulai mencangkul lebih cepat. Mereka terlihat terburu-buru. Dari arah belakang, suara segerombolan orang melewati tegalan atau sawah kering dengan mengendap-endap menuju ke arah kami. Pak Jainul memberi isyarat pada beberapa orang yang menuju ke arah kami itu agar diam. "Digerebek saiki kita," kata Cak Han. "Ojo sik, Cak. Tunggu sebentar lagi," jawabku. Dengan mata terus mengawasi ke tengah pemakaman. 3 orang yang tadinya mencangkul berlarian kocar-kacir ke arah pintu masuk pemakaman. Melihat hal itu, aku dan beberapa orang di belakangku berlari ke arah jalan untuk menyergap. Bagai mengejar maling, kami berlari ke arah pintu masuk makam. Pak Jainul yang melempar batu seukuran kepalan tangan yang ia pungut dari sungai. Cak Sarip dan Cak Han diikuti beberapa orang dengan arit dan pentungan kayu besar. Dengan cepat mereka melumpuhkan 2 orang yang memegang cangkul. Lemparan batu Pak Jainul mengenai punggung orang yang berdiri menunggu di pagar, sedangkan yang satu berhasil meloloskan diri. Warga memukuli secara membabi buta. Bukan salah mereka jika tak menghiraukan untuk tidak main hakim sendiri. Sebab ulah merekalah banyak keluarga menjadi tidak tenang berada di rumah sendiri. Aku hanya diam mematung melihat 9 orang itu menendangi 3 orang. Meski mereka berteriak ampun puluhan kali, warga seakan tak peduli. Namanya amarah seorang bapak yang melindungi keluarga tercinta mereka, lalu diusik oleh orang-orang tidak bertanggung jawab ini. Pemandangan yang lebih seram daripada bertemu pocongan, pikirku. Sebelum mereka bertiga mati, ku coba memberi saran untuk membawanya ke balai desa untuk diadili. Beruntungnya para bapak-bapak ini mau mengerti. Atas sasaran dari sesepuh desa, acara bersih desa diadakan ulang. Warga juga membantu menarik trukku yang terguling hampir 2,5 minggu lamanya. Sophia Story. Terminal Ubung Bali keramaian. Kusandarkan punggungku di kursi panjang terminal Ubung Bali. Kumainkan gawaiku sambil menunggu agar tidak terlalu jenuh di tengah keramaian. Sebuah bus berwarna hijau daun memasuki terminal. Aku bangkit berdiri di samping pagar pembatas antara jalur bus. Dari pintu belakang bus yang baru saja berhenti, sosok gadis yang sangat familiar di mataku baru saja turun. "Mbak!" Itu suara Nopi. Saat mata Nopi melihatku yang berdiri di samping pagar menunggu kedatangannya, membuat para pengunjung terminal di sekitar memperhatikan karena suara kerasnya. Aku tersenyum saat ulah Nopi menjadi sorotan banyak pengunjung. Ketika ia berlari ke arahku, bagaikan seorang adik yang sudah lama tidak bertemu dengan kakaknya. Gadis manis mengenakan hijab berwarna pink dengan tas besar di punggung berlari ke arahku. Nopi memelukku dari luar pagar,
Padahal tadi aku sudah memberi isyarat padanya agar lewat pintu masuk. Kangen," kata Nopi saat kami berpelukan. Padahal baru 3 bulan lalu aku jauh darinya. "Mbak Eni mana?" tanyaku karena Nopi kesini bersama ibunya. "Lah itu," jawab Nopi asal, menunjuk perempuan dengan kardus kotak di kedua tangannya yang terlihat berat. Tak terasa bulir air mataku jatuh saat ku cium tangannya, lalu ku peluk erat tubuh Mbak Eni. "Gimana kabarnya, Nduk?" tanya Mbak Eni sambil mengelus punggungku saat kami berpelukan. Aku tak ingin menjawab pertanyaannya. Sosok seorang ibu yang memperhatikanku layaknya anak kandung. Perjalanan menuju rumah, kecerewetan Nopi tiada henti. Meski umur kami hanya selisih bulan, aku sudah menganggap Nopi layaknya adikku sendiri. Bahkan ia mulai bercerita tentang teror pocong di desa yang memaksa kepindahanku ke sini. "Teror pocong di desa udah ndak ada, Mbak. Terus..." "Nopi," suara Mbak Eni menyela Nopi yang mulai bercerita. "Gak apa-apa, Mbak," sahutku dengan mengemudikan minibus untuk akses pulang pergi ke tempat kerja dari abah ayah angkatku saat ini. "Lanjutin, Nop," lanjutku, menyuruhnya untuk lekas bercerita. "Beneran ndak apa-apa, Mbak," jawab Nopi mengerutkan dahi. Ia tampak ragu untuk melanjutkan ceritanya. Aku tersenyum memandang wajah bulatnya, lalu kuanggukan pelan kepalaku. "Nanti saja kalau udah sampai rumah, Nduk," sahut Mbak Eni yang duduk di kursi belakang. "Iya, Mbak," jawab Nopi. Nopi mulai bercerita saat kami sedang bercengkerama di ruang tengah depan TV, sedangkan Mbok Asih sibuk di dapur. "Jadi dilanjutin ndak, Mbak, ceritanya?" kata Nopi. Aku segera bersandar di pangkuan Mbak Eni, memeluk guling yang kuambil dari kamar, lalu siap mendengarkan celoteh Nopi. Juragan Sunar marah karena warga Sumber lebih memilih menjual cabainya pada Abah Sofian. Menurut warga, harga yang ditawarkan Juragan Sunar terlalu murah, sedangkan waktu itu harga cabai di pasar sangat mahal. Kesal dengan penolakan warga, Juragan Sunar ingin memberi pelajaran agar warga desa Sumber jerah. Juragan Sunar menemui dukun langganan yang biasa memberi penglarisan. Juragan Sunar mulai mengutarakan niatnya pada sang dukun, Ki Projo. Begitu Juragan Sunar menyebutnya. Beliau menyuruh Juragan Sunar mencari kuburan yang matinya Selasa Wage dan Jumat Wage, lalu menyuruh menanamkan kaki ayam serta benda aneh pemberian Ki Projo untuk ditanam di kuburan tersebut. Tak lupa tanah dari kuburan tersebut harus diambil untuk disebar di penjuru desa dan gapura masuk desa. Lalu pada malam itu juga Ki Projo dan Juragan Sunar serta beberapa orang kepercayaan Juragan Sunar pergi ke punden desa Sumber untuk ritual pengiriman santet pocong. Juragan Sunar tertawa senang saat santet pocong kirimannya berhasil mengusik ketenangan desa Sumber. Konser kuda lumping ia sewa untuk merayakan keberhasilannya. Selama hampir 1 bulan, teror pocong terus menghantui warga desa Sumber. Juragan Sunar mulai mengutarakan niatnya untuk membantu warga desa yang mengalami musibah teror pocong kirimannya pada Pak Kades. Alih-alih menjadi seorang pahlawan, agar warga kembali menjual cabai padanya dengan harga yang sangat murah karena berhutang budi oleh pertolongan Juragan Sunar. Sebelum Juragan Sunar mengutarakan niat tersebut, Timbul dan Bowo supir truk Abah Sofian yang sering mengantar pupuk bantuan secara gratis pada warga sudah terlebih dahulu mengadukan perihal yang menjadi sebab teror pocong di desa.
dengan menceritakan mimpi yang dialami Bowo saat mencari petunjuk di punden desa. Lalu saat sore, Timbul dan Bowo diberi tugas mengawasi kuburan. Jika memang terjadi sesuatu yang mencurigakan, agar langsung dilaporkan. Beberapa warga yang mengetahui cerita Timbul dan Bowo sudah bersiap di rumah Lekhan karena akses menuju kuburan sangat dekat. Warga berlari menyusuri jalan, berbekal arit yang biasa digunakan mencari rumput dan pentungan kayu. Menyeberangi sungai sesudah Timbul memberitahu kalau ada kegiatan mencurigakan di kuburan desa. Sedangkan salah satu warga melaporkan pada Pak Kades. Seusai dihakimi secara sepihak, ketiga orang suruhan Juragan Sunar diarak ke balai desa. Dengan wajah babak belur, dan Pak Kades pun menginterogasi ketiga orang tersebut. Ketiga orang tersebut mengakui jika Juragan Sunar yang menyuruh. Bahkan almarhum Mbak Yuli yang baru meninggal karena terpeleset saat mencuci pakaian di sungai pun digunakan untuk meneror warga. Akhirnya, atas kesepakatan bersama warga desa, kasus itu dilimpahkan kepada pihak berwajib. Dan atas perbuatannya, Juragan Sunar mendekam di balik jeruji untuk beberapa bulan dan semakin dibenci warga desa Sumber. Meski aslinya santet tidak bisa dibuktikan kebenarannya, tapi penuturan orang suruhannya bisa menjadi bukti kuat untuk menuntut Juragan Sunar. Terus, nasib Joko dan penjual gorengan itu gimana? Apa masih telanjang berjalan dengan tawa gilanya? Tanyaku penasaran. Masih, Mbak. Katanya Joko gila karena mengencingi punden desa. Jawab Nopi. Oh, sahutku. Mbak Sophia suka sama Joko ya? Tanya Nopi sambil cengengesan ke arahku. Ngawur. Sahutku serasa melemparkan guling yang sedari tadi kupeluk ke arah Nopi. Mbak Eni dan Mbok Asih tertawa mendengarnya. Emang selama di sini ndak ada yang disukai, Nduk? Tanya Mbak Eni sambil membelai rambut panjangku. Ada, hehehe. Jawabku sambil menutupi wajah dengan selimut. Siapa, Mbak? Tanya Nopi semangat. Adalah, jawabku asal. Mak tahu kok orangnya, sahut Mbok Asih dari belakang. Mbok, sahutku dengan muka yang kutekuk. Setelah rentetan kejadian mengerikan itu terjadi, sekarang desa Sumber Kunci aman kembali. Portal RMB, cerita yang berjudul Teror Santet Pocong pun telah selesai. Nantikan cerita-cerita menarik lainnya di konten berikutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.